Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Desa Peguden juga ditemukan nama seorang leluhur yang terkenal dengan nama Kendil Besi. Nah, anehnya Kendil Besi ini sangat terkenal, ya, berada di tepian Sungai Banyumas, dan di situ ada makam, ya orang mengatakan makam Kiai Kendil Besi, dan itu merupakan hal yang aneh ya, karena tokoh Kendil Besi tampaknya ditemukan di Desa Blater, ya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Kemudian juga di Desa Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, juga di sana ada makam Kendil Besi. Nah, di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, juga ditemukan makam yang sama. Jadi kita tidak tahu apakah hubungan antara ketiga makam itu. Nah, tapi yang jelas bahwa Kendil Besi ini menjadi tempat yang sangat keramat pada zaman dulu, karena jangankan malam hari, pada siang hari pun penduduk tidak berani melalui makamnya itu. Jadi makam Kendil Besi itu malam hari sangat ditakuti, apalagi siang hari ditakuti, apalagi malam hari. Nah, tetapi pada malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu banyak juga masyarakat yang datang ke situ. Tetapi anehnya, mereka adalah orang-orang yang mencari nomor buntut, ya. Nah, sehingga pada suatu hari, ya, ada sebuah bis dari arah selatan, jadi rupa-rupanya dari Cilacap. Bisnya itu berhenti di Pasar Banyumas. Kemudian seorang kakek yang turun dari bis itu kemudian meminta kepada tukang becak agar dia diantarkan ke Desa Peguden. Nah, pada malam itu tukang becak kemudian ke Peguden, dan dia melihat bahwa setelah masuk gang, dia melihat bahwa di situ ada rumah besar, rumah yang sangat terang benderang dengan lampu-lampunya. Dan kemudian kakek itu mengatakan dia akan membayar katakanlah honor pengantaran becak itu besok hari. Nah, pada besok harinya, pagi harinya, tukang becak itu datang ke situ. Ternyata dia sangat terkejut karena ketika melihat pada malam hari, jalannya begitu mulus, jalannya begitu bagus. Tetapi ketika pagi hari dia melihat kenyataan bahwa ketika dia memasuki gang itu, maka dia melihat bahwa ternyata di mulut gang itu ada saluran air yang terbuka, ya. Jadi kalau becak masuk ke situ pasti akan terjungkal. Tapi dia pulang pergi tidak terjungkal. Nah, kemudian dia terkejut sekali ketika dia sampai ke rumah yang tadi malam rumahnya mewah dan terang benderang. Ternyata hanya ada sebuah makam di situ. Jadi tukang becaknya terkejut bukan main, kemudian dia pergi, ya. Dan memang dia ditanya, apakah dia mendapatkan suatu pesan dari kakek itu. Ternyata dia memang diberi isyarat nomor buntut, gitu ya. Nah, tapi dia karena bukan penggemar nomor buntut, maka dia tidak membelinya. Nah, maka penduduk mengatakan, nah, sebenarnya Anda dibayar melalui nomor buntut itu.
Nah, memang aneh sekali ya. Karena menurut cerita masyarakat yang ada di pantai selatan ya, Kiai Gendil Wesi ini adalah katanya suami dari Nyai Roro Kidul. Jadi bukan suami Ratu Kidul, beda ya. Jadi Ratu Kidul dan Roro Kidul itu beda ya. Jadi dia tokoh mistik yang sangat hebat gitu ya. Dan juga di daerah apa Kalimanah Purbalingga dia pun terkenal sebagai tokoh hebat. Tapi anehnya kok selalu dikaitkan dengan nomor buntut. Nah, tetapi kalau kita melihat kemungkinan besar tempat Gendil Besi itu adalah tempat di mana kemungkinan besar pada zaman dulu ada perajin-perajin ya, yang membuat kerajinan besi. Ya, jadi kalau di Kebon Kreweng kemungkinan dulu dibuat tembikar-tembikar dari tanah liat. Nah, sementara di situ ada kendil yang terbuat dari besi. Jadi kemungkinan besar di situ juga ada apa? Ada perajin besi gitu ya. Dan anehnya di Pegunden ada semacam ungkapan bahwa besok ketika masyarakat mengalami kelaparan yang luar biasa, maka akan datanglah apa yang disebut dengan kendil pertulah. Ya, maksudnya kendil yang bertuah. Ya, karena katanya di dalam kendil itu ada nasi, dan nasi itu diambil terus-menerus, tetapi nasinya tidak pernah habis. Itulah yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.